Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, ya kan? Energi banyak orang bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada ya terbolak-balik atau vice versa. Oke. Ambil yang bermanfaat saja. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya sekarang tentang orang yang punya rasa ingin tahu yang besar tentang kamu ya, atau istilahnya orang yang kepo banget sama kamu sekarang, orang yang sangat penasaran, sangat ingin tahu tentang dirimu ya. Jadi kita mau lihat prediksi tentang orang yang punya rasa ingin tahu sangat besar ke kamu ya. Terima kasih. Tara. Wah. Aku ngelihat ada orang yang sangat menyukaimu ya. Emang dari sononya ya. Emang dari sananya memang dia menyukaimu atau dia menyayangimu ya. Ini ada rasa cinta yang tumbuh terus ke kamu. Dan ini orangnya memang punya rasa ingin tahu yang besar gitu. Dia orangnya suka penasaran, suka kepo. Jadi ya sama kamu pasti kepo banget. Soalnya kan dia suka banget sama kamu. Atau dia ada rasa yang dalam sama kamu. Jadi ya penasarannya dalam ya, besar sama kamu. Gitu. Dan aku ngerasa ada yang pernah membatasi diri. Ada yang terlalu keras sama diri sendiri. Jadi dia keras ke kamu ya. Dia batasi komunikasi atau dia membatasi dirinya sama kamu ya. Dan akhirnya kamu bisa kayak gitu juga. Kamu bisa batasi dirimu, kamu bisa menutup dirimu ya. Cuma saat kamu mau menjauh, saat kamu mau menutup diri ya, jadi penasaran sama kamu. Jadi ada orang yang ingin tahu tentang kamu. Oke? Ini sebenarnya ada orang yang munafik ya. Hahaha. Masih ada yang munafik ya. Jadi masih ada yang bermuka dua. Masih ada yang tidak terbuka gitu. Jadi sulit sih menunjukkan ekspresinya. Sulit menjadi apa adanya gitu. Ya kayak apa ya? Ya aku cuma bisa diam-diam aja mencari tahu kamu. Aku diam-diam punya rasa ingin tahu tentang dirimu ya. Tuh. Dan aku ngelihat orang ini ada ya benar-benar bucin sama kamu, terutama dalam waktu dekat ini. Ada yang benar-benar kayak ya bucin sih. Nggak tahu kenapa kayak punya perasaan cinta yang besar gitu ke kamu ya dalam waktu dekat ini. Mungkin dalam waktu dekat ini kangen ya, rindu ingin bertemu kamu atau rindu bicara denganmu ya. Oke. Tara, langsung lah ya kan. Aku udah tarik energinya ya.
Ada yang penasaran dengan kekuatan intuisimu dan firasatmu yang bisa merasakan energi orang. Wah, ngerti nggak? Ngerti lah ya. Pahami aja coba. Jadi kan dikatakan ya, ada yang penasaran dengan kekuatan intuisimu dan firasatmu yang bisa merasakan energi orang. Jadi ada yang ingin tahu ya, ada yang pengen tahu gitu. Aku ngerasa kamu punya intuisi tajam gitu sih. Aku lihat kamu punya feeling, punya firasat yang kuat. Aku lihat sepertinya kamu punya kata hati, punya intuisi yang tajam gitu. Ya aku merasa kamu itu kayak bisa merasakan energi orang ya. Kamu bisa rasakan energiku, kamu bisa rasakan energi mereka gitu. Kayak misalnya kalau mau manipulasi kamu, pasti kamu udah duluan tahu gitu. Atau kalau ada yang toksik, ada yang negatif ke kamu, ya kamu duluan udah tahu gitu. Jadi kamu bisa batasi dirimu. Tapi kalau ada orang benar-benar baik, ya kamu bisa bersikap baik gitu. Kamu bisa merasakan ada yang baik, ada yang toksik itu kamu tahu ya. Kamu itu jago banget, say. Jadi penasaran gitu. Apa iya intuisimu bisa baca aku? Apa iya intuisimu membaca aku suka sama kamu? Atau apa ya? Apa iya kamu punya firasat? Apa iya kamu ada firasat aku kangen sama kamu gitu? Ya penasaran. Terus ada leluhur yang selalu ingin tahu isi hatimu, harapanmu dan keluh kesahmu ya. Jadi ya leluhur juga punya rasa ingin tahu besar loh ke kamu. Leluhur ini penjagamu ya, kakek nenek moyangmu. Jadi leluhur selalu ingin tahu isi hatimu, harapanmu dan keluh kesahmu. Jadi ya kamu sering-sering lah berkata-kata di dalam hati, sering jujur sama diri sendiri ya. Coba ya sering bicara sama jiwamu karena di situ ada leluhurmu ya. Jadi jujur aja, jujur sama dirimu sendiri. Bilang bahwa ya isi hatiku sekarang, aku capek disakiti, aku capek dikecewakan, atau aku tuh punya harapan untuk sesuatu, untuk seseorang. Aku menginginkan ini, menginginkan itu. Atau aku punya keluh kesah inilah, itulah. Nah, sampaikan gitu, Kak. Di dalam hati ya, kan leluhurmu tahu gitu. Kamu di dalam hati itu seperti apa. Jadi ya minimal jujurlah sama diri sendiri ya. Karena di dalam ada leluhur yang ingin tahu isi hatimu ya. Yang mana tahu ya, leluhur itu bisa wujudkan yang kamu mau. Leluhur bisa membantu kamu mendapatkan yang kamu mau. Oke, seseorang merasakan ikatan spiritual dengan kamu. Dia sering merasakan energimu saat menyendiri dan saat berbicara atau berdoa kepada ilahi ya. Ada yang gitu, say. Seseorang dia tahu loh sebenarnya ada ikatan spiritual antara dia sama kamu ya. Dia sering merasakan energi kamu kalau menyendiri atau lagi berdoa, lagi bicara kepada ilahi, kepada Tuhan gitu. Ya maksudnya ya aku ngerasa aja kita seperti ada ikatan batin. Ikatan batin ini ya udah seperti ikatan spiritual ya. Ya buktinya kenapa saat menyendiri kok aku kepikiran kamu gitu. Kenapa saat aku doa, saat aku bicara pada yang maha kuasa, kok aku teringat kamu gitu. Kan ada apa ini? Ada ikatan spiritual ya. Terus orang masa lalu yang tidak bahagia dengan orang lain. Wah, belibet ya ngomongnya. Jadi kayak gitu.
Ada orang masa lalu ya, atau orang sudah berlalu. Dia nggak bahagia sama orang lain, ya. Karena nggak bahagia sama orang lain, jadi dia keponya sama kamu, ya. Karena dia tidak bahagia dengan siapa gitu ya. Jadi dia penasaran itu sama kamu. Mungkin ya secara nggak langsung dia mengakui ya, iya sih, kamu yang bikin aku bahagia, ya. Sebenarnya aku bahagia sama kamu, jadi ya penasaran sih sama kamu. Terus ada yang menyadari kamu tidak bersalah, kamu hanyalah korban. Wah, ada gitu ya. Ada yang akhirnya sadar sih. Iya, kamu nggak bersalah, ya. Bukan kamu yang banyak drama. Bukan kamu yang salah, bukan kamu yang banyak drama, ya. Kamu hanya korban, ya. Ya, aku yang bikin kesalahan. Terus penasaran sih sama kamu dan ingin tahu kabarmu, kondisimu, ya. Kemudian seseorang mengawasi kamu karena dia ingin tahu kamu menginginkan kehadirannya atau tidak. Gitu. Ada yang rasa ingin tahunya itu besar ya sama kamu. Besar gitu. Jadi seseorang ini mengawasi kamu karena ya dia pengen tahu. Dia mau tahu kamu eh, menginginkan kehadirannya atau tidak gitu. Misalnya aku lihat-lihat kamu ya, memandangi kamu dari jauh. Aku mata-matai kamu. Nah, aku pengen tahu nih suasana hatimu, isi hatimu. Kira-kira kamu terima aku nggak ya kalau aku datang? Kamu respon nggak ya kalau aku bicara? Jadi kayak pengen tahu dulu, kamu inginkan kehadiran saya atau tidak ya. Kalau kamu nggak pengen ya, mending saya menjauh gitu. Tapi kalau kamu pengen, ya ayo gitu. Atau apa ya? Ya kalau kamu inginkan aku ya, ya bagus lah gitu. Terus ada yang penasaran siapa saja yang menyentuh kamu di sana. Wah, kepo banget sih sebenarnya. Ini orangnya sangat penasaran gitu, ya suka stalking ini kayaknya, suka mata-matai kamu. Jadi orang ini ada yang penasaran siapa saja ya sama kamu di sana, siapa saja ya yang menyentuh kamu di sana. Kayak pengen tahu siapa aja yang pernah bersentuhan sama kamu. Ada nggak yang macam-macam menyentuh kamu gitu? Atau dia orangnya cemburu terus sama kamu. Kalau kamu di sana sama yang lain, bagaimana ya? Oke, ada yang ingin tahu statusmu dan identitasmu yang sebenarnya. Oke, ada yang pengen tahu statusmu. Makanya kamu update di sosmed, ya. Ada yang pengennya gitu, ya. Ada orang yang pengen kamu update lah, posting-posting lah, bikin sesuatu di sosial media, bikin status lah di sosmed, gitu. Ya, ada yang pengen tahu statusmu ya. Kayak pengen gitu lihat-lihat statusmu. Dan pengen tahu identitasmu yang sebenarnya. Pengen tahu identitasmu yang sebenarnya ini ya. Ya kamu itu sebenarnya bagaimana orangnya. Apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Terus apa yang kamu kerjain, apa yang kamu lakuin sehari-hari. Atau bagaimana sebenarnya kamu, keluargamu, temanmu, Marimarmu, Sergiomu, ya. Wah, ribet ya. Oke. Terima kasih. Wah, aku ngerasa ada yang ingin tahu ya. Seandainya kita bicara, nanti kamu pengen ngomong apa ya? Nah, kayak gitu. Paham nggak? Misalnya gini, aku dalam waktu dekat ini mau bicara sama kamu nanti, ya. Aku dalam waktu dekat ini
ya mau silaturahmi atau bicara sama kamu nanti dalam waktu dekat ini ya. Cuma ya aku ada rasa ingin tahu gitu. Pengen tahu nanti kalau kita bicara kira-kira ya kamu bicara apa ya gitu. Ya, pengen tahu. Terus ada yang apa ya, ini beberapa di antara mereka ya yang kepo sama kamu ya. Beberapa di antara orang-orang ini ada sebenarnya sudah ada yang lain gitu. Di antara kalian sudah ada orang lain. Oke. Dan dia sedih gitu ya. Dia menyesal. Kenapa dia tidak sabaran? Kenapa dia begitu kekanak-kanakan? Kenapa dia buat kesalahan? Ya ujung-ujungnya kayak ada rasa penyesalan ya. Kayak ada rasa penasaran sama kamu juga gitu. Kan orang yang menyesali kesalahannya, menyesali tindakannya, menyesali keputusannya, dia fokus sama yang lain, itu dia sesali dan dia jadi penasaran sama kamu. Penasaran sampai ke depannya nanti ya. Dia sama siapapun dia, dimanapun dia. Aku rasa orang ini punya rasa ingin tahu yang tinggi sama kamu. Sampai ke depannya nanti atau sampai selamanya ya. Gitu. Dan ada ini yang selain cinta, sayang sama kamu, obsesi sama kamu. Ya, ada yang kagum ya, ada yang salut sama kamu. Mungkin orang ini berharap ya. Ada yang berharap kayak apa ya? Berharap dalam artian ya mungkin kamu yang punya kebaikan ya. Bersama kamu itu hidup ada kejelasan. Bersama kamu hidup ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada kebahagiaan. Atau ada yang merasa banyak keuntungan ya kalau bersama kamu. Jadi ya penasaran sih atau punya rasa ingin tahu yang tinggi sama kamu. Ya kira-kira ada jalan nggak ya? Akhirnya bisa nggak ya bersama? Kalau akhirnya bisa bersama kan bahagia sebenarnya ya. Oke, langsung. Di sini dikatakan seseorang penasaran apa kalian sama-sama belum move on atau tidak. Wah. Ada seseorang penasaran gitu ya. Apa kalian sama-sama belum move on atau enggak gitu. Maksudnya ya, aku di sini belum move on ya. Aku di sini belum lupakan kamu. Nah, terus aku pengen tahu apa kamu merasakan hal yang sama ya. Ya kalau nggak sama, aku kayak nggak terima gitu. Ya, seperti itu orangnya. Jadi dia ngerasa, ya penasaran, kita sama-sama belum move on nggak sih gitu. Soalnya aku belum move on. Ya kamu apa udah move on? Kalau kamu udah move on, kayak nggak terima gitu ya. Terus ada yang penasaran dengan pencapaian-pencapaianmu di hidupmu ya. Ada yang penasaran gitu, pengen tahu apa sih pencapaian kamu di hidupmu. Kamu tuh udah punya apa? Kamu itu ngerjain apa? Apa yang udah kamu dapat? Ya, apa yang sudah kamu raih? Kamu sama siapa? Apa kamu bahagia? Wah, itulah. Terus ada yang sudah bertahun-tahun kehilangan kamu. Baru dia menyadari betapa kamu berharga. Wah, ada loh yang udah bertahun-tahun baru sadar. Udah bertahun-tahun nih ngerasain kehilangan kamu. Baru ngerasa aja, oh iya ya, kamu tuh berharga. Jadi penasaran sama kamu ya. Terus ada yang sudah menikah dan sudah punya anak. Oke. Ini bisa teman, bisa keluarga, bisa dia, bisa mereka. Ada yang sudah menikah. Ada yang sudah punya anak. Itu punya rasa ingin tahu juga ya, atau kepo juga sama kamu. Terus ada orang yang lebih muda dari kamu. Ada yang lebih muda dari kamu, say.
Lebih muda itu sebenarnya nggak harus usia, nggak harus umur ya. Orangnya mungkin aja kekanak-kanakan, ya lebih childish gitu aku lihatnya. Jadi ada orang yang lebih muda dalam artian mungkin lebih kekanak-kanakan daripada kamu. Dan ada teman dan saudara. Oke, ya teman ya, saudara. Itu ada sih kepo sama kamu. Ya. Oke. Ini ada huruf berkaitan ya. Huruf DT, RF, GM, PSBUX, ada orang lama, ada C, LAW, K, HE. Oke, ini bulan Maret, bulan Mei, Juli, November, Oktober, Agustus, April, dan Juni. Sekarang kita lihat angka ya. Angka berkaitan. Ini ada angka 27, ada 1, 13, 24, 4, 3, 14, 17, 21, 20, 18, ada 16, 7, ada 6, 8, 19, kemudian 29, 30, 23, 12. Oke. Zodiak ya. Ini berkaitan Taurus, Cancer, Capricorn, Aquarius, Virgo, Aries, Libra, Sagittarius ya. Oke, Pontianak, Banjarmasin, Aceh, Tegal, Garut, Majalengka, Pekalongan, Nganjuk, Arab Saudi, Pekanbaru, ada Ambon, Thailand, Indramayu, China, Probolinggo, Lamongan, Surabaya, Situbondo, Mojokerto, Kendari, Medan, ada Palembang, Bengkulu, Hong Kong, Tasikmalaya, Semarang, Solo, Jogja, Malang, dan Italia. Oke? Sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.